Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah melihat ini ataupun mengalami ini? Ya, ini orang bilangnya kaligato ya ataupun urtikaria. Nah, ini disebabkan karena alergi. Nah, alergi itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi pada video ini kita akan mengenal alergi dingin. Apa itu alergi dingin? Alergi dingin adalah reaksi alergi pada kulit yang muncul ya ketika kulit itu terkena suhu dingin ya, baik melalui udara ataupun melalui air. Alergi ini muncul bisa dalam beberapa menit ya ketika terpapar oleh suhu dingin. Ada banyak faktor ya kenapa alergi dingin ini bisa terjadi ataupun kondisi ini ya, misalkan terpapar AC ya, udaranya kan dingin ya, ataupun saat keluar rumah saat hujan ya tiba-tiba udara sangat dingin sekali yang muncul ya urtikaria ini, ataupun misalkan teman-teman habis berenang ya airnya kebetulan sangat dingin ya bisa juga. Jadi memang ada banyak faktor ya bisa muncul urtikaria ini ataupun alergi dingin. Gejala yang muncul pada setiap orang pun bisa berbeda-beda ya antara satu dan orang lain ya, walaupun sama-sama bentol, sama-sama gatal ya itu bisa beda. Ada yang ringan ya, ada yang berat sampai mengganggu aktivitas. Ada juga yang sangat berat ya sampai mengalami shock anafilaksis ya, tekanan darah turun, kemudian bisa pingsan, bisa sesak ya. Ini kondisi yang mengancam nyawa. Jadi kalau mengalami shock anafilaksis sebaiknya langsung dibawa ke UGD. Apa tanda dan gejala alergi dingin? Gejala alergi dingin yang umum terjadi yang pertama itu gatal-gatal dan muncul ruam kemerahan pada kulit. Yang kedua muncul bentol-bentol ya, ataupun orang bilangnya biduran. Nah, ini pada kulit juga. Yang ketiga bisa timbul bengkak ya ataupun bentol ya ketika menyentuh ya benda dingin. Kemudian kalau pada bibir, nah itu ketika habis makan ataupun minum yang suhunya dingin. Yang keempat ya lokasi yang mengalami alergi tadi itu kalau dipegang bisa terasa hangat. Kapan harus dibawa ke dokter? Ya kalau seandainya gejalanya ringan ya itu nggak perlu bawa ke dokter. Tapi kalau teman-teman mengalami gejala yang berat ya, misalkan teman-teman sampai sesak nafas ya, sampai mengganggu aktivitas, kemudian teman-teman merasa pusing ya, ataupun teman-teman tiba-tiba tenggorokannya rasa nggak enak ataupun rasa sangat berlendir sehingga susah bernafas ya, intinya kondisi-kondisi yang berat ya, ataupun teman-teman rasa mau pingsan itu ya langsung bawa ke dokter. Apa penyebab alergi dingin? Secara umum ya alergi dingin itu reaksi dari sistem imun kita, sistem imun tubuh kita. Nah, ketika terkena udara dingin ataupun sesuatu yang dingin, ya tubuh kita itu menganggap sesuatu yang berbahaya ya, sehingga timbullah reaksi alergi tadi. Mulai dari gatal-gatal, ya bentol-bentol, kemerahan, ya ataupun orang bilangnya biduran, yaitu karena tubuh menganggap dingin itu hal yang berbahaya. Bagaimana mengatasi alergi dingin? Teman-teman ya bisa mengkonsumsi obat antihistamin. Ini bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter, tapi harus sesuai dengan anjuran penggunaan. Nah, antihistamin seperti namanya ya, jadi dia memblok histamin ya, jadi biar meredakan gejala tadi ya, bengkak, gatal ya, seperti itu. Bagaimana pengobatan alergi dingin? Nah teman-teman ya, alergi dingin bisa diobati dengan cara medis dan juga cara di rumah. Kalau seandainya cara medis yang bisa teman-teman lakukan mengkonsumsi antihistamin ya, ini seperti namanya antihistamin, ini untuk ngeblok ya ataupun menghentikan produksi histamin. Jadi teman-teman ya gejala gatal-gatalnya bisa mereda. Kemudian ya dalam penggunaan antihistamin walaupun boleh dibeli di apotik tanpa resep dokter, tapi harus sesuai dengan anjuran penggunaannya, jangan sampai berlebihan. Nah kemudian teman-teman ya dalam mengkonsumsi antihistamin jangan dalam jangka yang panjang ataupun waktu yang lama. Kalau dalam jangka panjang sebaiknya konsultasikan ke dokter. Untuk pengobatan di rumah, nah kalau pengobatan di rumah ya untuk mengatasi alergi dingin ya teman-teman, memang yang pertama itu minum obat teratur.
Kalau teman-teman sudah diberikan obat oleh dokter, ya itu dikonsumsi secara teratur sesuai dosis. Ataupun teman-teman misalkan hanya mengkonsumsi antihistamin, ya konsumsilah secara teratur sesuai dengan anjuran penggunaan. Yang kedua, melindungi kulit dari perubahan suhu yang mendadak. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai alergi dingin, ya itu memang harus waspada dan selalu hati-hati. Misalkan mau berpergian keluar rumah, apalagi kalau naik motor ya. Nah, ini pastikan pakai jaket, celana panjang, ya sarung tangan kalau perlu dan juga penutup kepala. Nah, ini supaya tidak ada perubahan suhu yang mendadak. Nah, kalau teman-teman misalkan mau mandi juga, ya pastikan dulu ya airnya itu nggak terlalu dingin bagi yang punya alergi dingin. Nanti tiba-tiba habis mandi malah bentol-bentol. 3. Perhatikan asupan. Nah, teman-teman, ya saat makan juga, saat minum juga perhatikan jangan mengkonsumsi makanan yang dingin-dingin, misalkan es ya. Ya minumnya minum air es. Nah, ini juga teman-teman harus benar-benar dihindari ya. Jadi minumnya yang air suhu normal ataupun hangat-hangat. Ya, jadi jangan sudah tahu punya alergi dingin masih konsumsi yang dingin-dingin. Tujuannya yaitu untuk mencegah supaya gejala teman-teman itu tidak bertambah parah. Misalkan punya alergi dingin, ya minum yang dingin-dingin nanti tenggorokannya malah jadi bengkak ya. Jadi memang minum yang hangat saja. Oke teman-teman, ya itu tadi tentang alergi dingin ya, yang teman-teman punya alergi dingin ataupun ada saudara temannya yang punya cerita, silakan tulis di kolom komentar, bagikan pengalamannya untuk saling sharing ya, biar sama-sama tahu. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.